Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back again. Boom. Nama YouTube channel saya baru, di mana channel ini berisi video konten reaction. Apa kabar teman-teman? Semoga kurang baik saja. Mari kita ke konten itu, konten reaction, di mana konten kali ini kita akan mereaction video Lesti Kejora di The Hakim Story. Iya teman-teman, di sini akan membongkar rahasia lamaran Lesti tentunya. Ini sesuai dengan request dari kalian. Kalian bisa juga request video apa lagi yang akan kita reaction. Oke teman-teman, sebelum kita ke video reaction yang sama kita dukung dengan cara subscribe, like, and comment, dan jangan lupa doa terbaik buat Leslar. Mari kita ke video reactionnya. 1, 2, 3. Lesti Kejora. Waalaikumsalam. Lesti Kejora. 1.50, ini jam 2 dini hari. Kita baru selesai syuting tadi jam 1. Terus kemudian Lesti ada wawancara dulu. Menunggu sampai digembrong rengit ya. Ya Allah. Aduh, tadi dibuka tuh dah tanah kacana. Mantul. Kan siap-siap dong The Hakim Story ya, kemarin pas tayangin Lesti dengan Bilar langsung melonjak, langsung dapat silver play button. Alhamdulillah. Itu bawa keberkahan buat banyak orang. Nonton yang nanya banyak rezekinya nih. Langsung aja deh to the point ini Maya. Terakhir kan kita itu video call, mohon maaf ya punten ya, tanggal 1 Oktober dulu kita video call, gue, Mae, Lesti, Bilar, di saat semua orang tidak tahu dan masih kondisinya masih simpang siur ya. Ada apakah mereka sudah jadian atau enggak. Nah kan ada pas videonya tuh terputus nih yang ini nih. Iya, lu beneran atau peres? Sekarang sekedar aja, apa sekedar hanya di TV buat cerita atau apa? Awalnya pasti peres, awalnya peres. Terus tiba-tiba Nih, beneran, aku tuh nggak pernah. Ya. Dari situ semua orang pada penasaran itu gimana. Tanggal 1 Oktober berarti kan itu ketemu tuh Juli kan? Juli ketemu di One Man Show. Set gimmick di TV, pada kebingungan gini. Enggak, sebenarnya sebelum kita acara-acara di TV tuh kita jalan jalan ke Bandung, ke Cianjur gitu. Sebentar, ketemu di One Man Show bener-bener ketemu pertama. Ketemu pertama. Terus dari situ kita ketemu lagi di rumah. Ketemu lagi di rumah Dede. Waktu itu janjian buat konten tuh. Dari janjian konten kita jalan, syuting video klip, jalan. Udah ada rasa belum saat itu? Kata kakak sih pertama kali kakak pas syuting video klip. Syuting video klip itu berarti akhir Julian. Itu udah suka so gelis mana? Pasti cantik. Ya Allah, Dede disenengin sama lelaki baik, ganteng, soleh, ya kan? Amin. Ganteng tuh selalu di garis bawahi. Lu tuh pernah mimpi gak sih punya pasangan ganteng? Enggak. Kenapa? Karena Dede ngerasa selalu lelaki di dunia ini paling ganteng Bapak Dede sama Abeni doang udah. Dede kalau ngelihat si Bapak sama Abeni itu udah pakasepna we da siga orang Arab gitu, irungna mancung gitu. Tiba-tiba sekarang ketemu Bilar. Menurut lo Bilar dibanding Bapak sama Abeni gantengan siapa? Ya sama, sekarang jadi 3 laki-laki yang ganteng. Si Ade? Oh nya, Bang Redi kan hidungnya nggak mancung. Jadi berarti taste lu tuh, selera lu tuh ada cowok mancung? Enggak juga sih. Sepenting mah manis weh. Pan si kakak mah kasep tapi ente bosen gitu, manis gitu. Oke. Jadi yang suka duluan tuh Bilar? Enggak tahu kalau ditanya siapa yang suka duluan teh, karena kita teh enggak apa ya, kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, nggak gitu nih. Aku suka sama kamu, aku nyaman sama nggak ada bro. Ya enggak lah. Awal cuma sikapnya aja. Jadi emang kita sama-sama gitu, kayak udah nyambung aja, udah ngalir aja gitu, jalan kemana. Terus Lesti suka ke Bilarnya pas kapan? Kalau nanya Bilar mah kan Dede nggak tahu. Kalau Lesti tiba-tiba gini, kok mulai seneng gitu ya, mulai seneng banget tuh, kayak ngerasa deh, ya Allah ini kayaknya cowok ini deh, kayaknya suami Dede gitu, bukan pasangan Dede. Momen apa? Pas momen
pertama kali, oh enggak, pas kapan ya? Bukan pas Dede pertama kali ketemu di rumah. Pokoknya pas udah jalan itu setelah syuting, sebelum Dede nggak tahu persisnya setelah syuting video klip apa sebelum syuting video klip. Ada momen itu dimana kayak Dede tuh langsung mikir kalau dia itu kayaknya bakal jadi suami Dede deh. Hah? Tiba-tiba? Enggak, apakah ada kejadian apa, gerak-gerik dia apa, kelakuan dia apa, atau apa? Udah klik aja. Klik aja. Tapi guys, ini Gitu. tuh jodoh itu bener-bener rahasia Allah ya. Beneran nggak bisa dipaksain. Nggak bisa bener, mau gimana gesok. Maksudnya Dede ya pengalaman Dede mempertahankan segimana-gimananya gitu ya. Ya. Sepengen-pengennya nggak jodoh. Ya udah, ayo jalannya tuh untuk kita nggak bisa bareng. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Wah, ini mah gila, dirongrong banyak pihak, banyak sisi. Ini mah begitu kita beberapa kali jalan, si kakak kita tuh masih bercandaan tuh, masih bercandaan. Misalkan si kakak nanya, emang target kamu nikah umur berapa? Ya nggak ditarget sih. Kalau memang udah ada yang datang ke bapak, terus bapaknya mangga gitu, ya sok aja kalau dia mah, terus dedenya nyaman, dianya baik gitu. Oh ya udah kalau gitu kakak sih targetnya 28 dia bilang. Tapi enggak, dia katanya tunggu kakak punya rumah dulu. Kamu mau nggak nungguin kakak gitu? Oh. Nggak lama ngomong dari situ dia punya rumah, dia nyari rumah. Hitungannya nggak sampai sebulan lah. Masya Allah. Itu Allah ijabahnya. Masya Allah. Ih. Ya Allah, lu merinding pasti. Ih. Kata Allah tuh emang ini jodoh lu punya rumah. Nih, rumah gitu kali ya. Meren gitunya. Jadi, Padahal itu teh kita obrolannya masih yang ini serius apa bercanda nih? Astagfirullah. Masih bercanda. Oh, nggak ada, masih gitu. Ih, Ya Allah ya. menijabah. Tah gitu. Jadi akhirnya beberapa tanda, oh iya ya. Nah, tapi udah jalan-jalan gitu teh, ya masih ada aja kita yang kayak, karena memang kita udah kliknya kayak temen gimana sih gitu. Nah, jadi 1 Oktober ketika gue tanya saat itu, ini menjawab pertanyaan netizen, apakah sudah jadi atau belum? Udah jalan lah itu. Udah jadi? Udah Ada yang nyatain jalan. cinta berarti? Ngatain. Berarti ada tanggal jadian? Kalau tanggal sih nggak ada ya, maksudnya tanggalnya nggak tahu persis deh. Bulan apa? Aduh, nggak lama dari kita ketemu kok. Dari kita, aduh Dede Tapi lupa. kan bener. Karena emang kita jalan, maksudnya gitu aja. Juli Agustus lah gitu ya? Ya gitulah, Juli Agustusan, Karena Septemberan. bulan September itu tuh udah suap-suapan di belakang panggung. Sebelum, iya Agustusan lah. Tapi sekarang kok nggak pernah suap-suapan lagi sih? Enggak suap-suapan. Masa? Si kakaknya nyuapin Dede sekarang makan. Si kakaknya nyuapin Dede, kamu teh makan atuh. Cuma Dulu tuh gitu. gede banget, dan kita di belakang gini. Iya, dan orang sih Gila gitu. banget sih, suap-suapan gimana? Terus sekarang tuh gini, kayaknya sekarang nggak suap-suapan. Oh, sekarang justru lu Si kakak nyuapan Dede. Sekarang Gelis. gelis. Dulu tuh pasti waktu kecil katanya pengen punya pasangan yang bisa main bola. Pisan. Beneran lu punya cita-cita gitu? Jadi gini, Dede teh kan suka olahraga. Namanya di lembur di kampung mah main bola teh, main poli tehnya di lapangan di luar gitu. Ya. Terus Sore-sore pulang sekolah agama sama si Abeni dah Dede mah, sama si Abeni. Sama Abeni gila banget ya ini. Udah we jeung si Abeni we. Mau motoran izin we ka bapak. Jadi motor diparkirin di pinggir lapangan, udah we kita menangkring gitu. lu tomboy ya? Dede mah udah kesini pas ikut DA gitu tah. Baru perempuan. Dulu tomboy. Ih pisan. Sama gue juga tomboy dulu. Inget nggak Abi Ramzi tuh masih inget Dede jalan gimana dulu pertama kali. Dulu tuh ya Allah, Esti, ya Allah, Ih, dengan rambut pendeknya. Enggak, rambut pendek mah itu sama si Kaneva dipotongnya. Oh iya. Dulu mah Sebelumnya. panjang pisang Bener. lurus teh rambut Dede. Gak mau dipotong. Gak mau. Tapi kata Kaneva teh sok biar lebih muda. Akhirnya udah we nurut. Pendek we terus Dede nggak pernah panjang-panjang. Dari situ momen itu emang Ivan Gunawan tuh gila ya. Aduh, ide mah sampai sekarang sih suka merhatiin Dede gitu. Ini jelek, misalkan di capturein, Sampai dikirimin sekarang? ke Dede. Iya, Katanya- jangan pakai baju ini. Katanya ini juga pesan baju ke Ivan Gunawan banyak banget ya. Kata siapa? Dengar, ya kan? Ada lah, tapi maksudnya doain aja semoga Kaneva. Ya ini buat lamaran. Enggak, kalau buat lamaran Jadi bukan buat pernikahan? Buat insya Allah. Oh my god. Insya Allah pokoknya. Jadi banyak yang nanya juga kapan Lesti mau nikah. Nggak tahu.
Kan sekarang 13 Juni. Berarti sekarang udah pesan baju nikah. Berarti bentar lagi nih guys. Pokoknya mah amin lah, Dede mah pengennya didoain semoga lancar gitu, nggak ada halangan. Balik lagi ke tadi main voli. Terus hubungannya sama cita-cita punya pasangan yang bisa main bola? Ya kan gemes. Siapa sih yang nggak pengen nonton di lapangan bola stadion gitu gedenya kan, gogorowokan. Tapi pas pertama kali Dede diajakin sama si kakak nonton bola, era gengsi nih. Padahal mah Dede teh gini nonton bola teh gini. Dia mah kalau nonton bola gitu cicing gorowok karena seneng. Dede teh suka nonton bola tengah malam sama si Abeni dulu. Ngomong-ngomong, Abeni kan belum nikah. Berarti lu insya Allah kalau dilancarkan akan nikah tahun ini. Tahun ini kan? Iya. Bulannya aja masih dirahasiakan. Gue juga belum tahu guys. Kali ini beneran gue nggak tahu. Kalau lamaran emang udah tahu lama. Itu tahu lama 13 Juni ya Allah. Itu susah banget nyimpan rahasia. Nah, Abeni dilangkain ada uang pelangka nggak? Abeninya nggak minta sih. Izinnya gimana? Izinnya justru malah itu masukan dari si A. Jadi sebenarnya pas ketemu sama kakak teh ya, kayak Allah teh ngasih pilihan gitu. Nunjukin ini yang sederhana, ini yang gini, ini yang beragama gini, ini yang begini, ini begini. Tapi nggak ada yang deket sama Dede. Nggak ada yang, maksudnya, iya weh, ya gitu. Jadi calonnya tuh banyak kamu tuh sebetulnya? Yang mau ta'arufin gitu nih nggak? Gelis! Karena saat itu kan emang Dede lagi sendiri nih. Jadi putus satu tembus 1000. Iya, Dede udah berasa kayak primadona desa deh. Nggak beneran, ada beberapa yang mau ngajak ke aku. Iya, si kakak gitu tahuan kan dia cerita. Jadi ada yang mulai dari sederhana, yang gitu. macam. Yang ke si mama, ada ke si om, ada yang ke Dede. Pokoknya ada yang pokoknya diliatin gitu. Akhirnya Dede cerita sama si AA dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Lu deket banget, lu deket banget ya? Emang deket banget. Jadi ngobrol si AA teh nggak ngasih Dede harus sama yang ini sama ini enggak. Dia tuh ngasih yang misalkan kalau yang sama sederhana nanti dia bakal begini. Bisa gitu. Mungkin Dede cocok tapi belum tentu kalau pas jadi suami istri Dede cocok. Salah satunya udah ada Bilar belum situ? Udah ada Kak Bilar. Tapi dia terakhir yang dipresentasikan sama si AA. Dede nggak pernah kan mimpi katanya ketemu sama, maksudnya sama sosok yang cocok secara candaan, secara pekerjaan dan lain-lain. Tapi maksudnya bukan berarti mau nyudutin Dede harus sama dia ya, katanya. Ini dilihat dari kebutuhan Dede lah gitu katanya. Yang menurut AA kayaknya bismillah kalau memang jodoh. Gitu sih Ama. Oh, jadi dia tuh AA juga ada. Si Abeni teh udah maksudnya dia salah satu orang yang sok kalau memang dia yang terbaik, Dede jangan ngegantungin orang. Dede juga harus ngasih kepastian sama orang. Mana yang mesti Dede pilih. Sementara banyak orang yang meragukan. Gitu. Iya. Tapi si AA teh ya sok semua dikembaliin ke Dede, tapi kalau dari AA itulah semoga bisa Dede bisa sekarang isi ngoro, sholat, jadi doa gitu. Abis isi ngoro? Alhamdulillah. Terus beneran mantep banget. Jadi semakin Dede ragu, kan ada ya ya pasti. Tapi semakin dideketin dia makin kesini makin dekat waktunya teh makin kelihatan iya Allah nah gini rasanya gitu. Yang bikin lu ragu apa sih? Banyak hal. Isu gosip dia sering banyak deket dengan cewek bikin lu ragu nggak? Itu bisa dibilang poin ke-2, ke-3, ke-4 lah. Beda suku. Tiba aja teman poinnya. Enggak sih, enggak masalah. Beda lingkungan pekerjaan. Salah satunya ada itu sih. Jadi yang utama sama yang circle ya pertemanan dan lain-lain. Iya. Itu. Lu suka risih nggak sih? Maksudnya kan berbeda kan? Iya, tapi padahal dia tuh orang yang biasa, maksudnya sama lingkungan gimana hayu gitu. Tapi iya kadang kalau ada satu hal yang bikin kita nggak nyaman teh, aduh, iya di lain lingkungan orang ya, lain dunia orang ya gitu tak. Cuman sama si kakak mah nggak tahu dia maksudnya nggak mikir dia masa lalunya seperti apa, dia orangnya kayak gimana. Yang penting Dede yakin dia orang baik gitu. Dia basicnya dia anak baik, dia soleh gitu, dia
anak yang memang terdidik oleh Cinta sama orang tua. Cinta sama Gue orang mah tua. lihat Bilar tuh cinta orang tua udah titik. Iya. Kalau cowok udah cinta orang tua, hormat sama ibu udah. Iya. Udah Sama. titik. Iya itu. Terus kedua, ya itikat pertama yang dia lakuin adalah dia menemui bapak dan dia ngomong sama bapak, dia minta. Dia berarti bisa dibilang cowok Dia pertama yang diizinkan oleh bapak. Laki-laki pertama yang diizinkan oleh bapak dan ngomong langsung sama bapak minta. Apa yang bikin bapak suka? Kak Dede sih dengernya tuh kalau kata bapak itu salah satunya itu dia berani minta, dia berani Gentleman. bilang. Dan Dede padahal ke Dede aja sih kakak belum ngungkapin, Tapi tapi dia ke deketin bapak dia ke bapak ngomong. Jangan-jangan Dede dia suka sama aja. bapak lu. Bisa jadi. Jadi Dede tuh tahu tuh dari si bapak kalau si kakak bilang gini. Tapi bapak tuh nggak ngomongin secara gamblang gitu kalau si kakak minta kayak Akhirnya gimana. respect kata Iya, salah AA satu dan dari memang jago si Bilar yang ngambil hati orang tua, Kak, ya. Dia tahu Lesti itu dikelilingi gak cowok-cowok yang menjaganya. banyak. Tapi Bilar itu jujur, gue ngomong ke orang-orang ketika Bilar lagi viral-viralnya banget di awal itu, kan dia dipercaya jadi host. Iya. Terus dia tuh, cium tangan gue gini. Nih anak nih. Sampai gue ngomong gini, nih orang nih, kalau dia attitude-nya jelek aja, kalau dia nggak sopan aja, awas hancur nih orang, bisa hancur. Pas awal-awal. Awal-awal ngomong ke Dede nggak sih? Gue ngomong. Enggak. Tapi dia tuh sopan kayak gini. Ini orang hebat ya, sopan ya. Karena untuk ukuran orang viral gitu tuh banyak lah, yang viral-viral tuh sebetulnya. Oh iya. Ya gitu. Iya. Dia mah tetap itu. Sampai sekarang nih gini. Kalau habis kerja, makasih ya. Apaan sih makasih lu? Gue suka gitu-gituin juga. Yes. Yang itu mungkin dia punya basic, dia anak baik Ya, gitu. ya. Walaupun gayanya selengean ya. Selenge ya itu kan ya udahlah orang kalau kita mau nyari orang sempurna Iya betul. ya susah gitu ya kan, Betul. bukan hidup ternyata. Oke, nah tapi tadi belum dijawab yang membuat Dede ragu. Tadi kan katanya Salah satunya gosip sebenarnya. deket cewek-cewek itu nomor 2. Yang sebetulnya ragu. Yang bikin Dede ragu tuh yang pertama, Dede sudah pernah dihianatin itu bukan hanya sama pasangan Dede aja, tapi Dede punya pengalaman Dede dihianatin soal percintaan itu oleh orang terdekat Dede juga gitu. Jadi sama orang terdekat Dede aja Dede dikecewain seperti itu. Jadi Sahabat gitu. ya sahabat yang deket, pokoknya bukan sahabat juga orang deket lah gitu. Jadi Dede tuh takut ini orang tulus apa enggak ya sama Dede. Itu sebenarnya trauma mungkin bisa dibilang. Kalau soal dia lingkungan sama dia sering bercanda sama perempuan, itu sih menurut Dede orang tuh punya sifat rubah gitu. Dia pasti punya pikir, nggak mungkin lah siapa sih orang yang nggak mau jadi orang yang lebih baik, pasti dia mau berubah gitu. Dan kalau Dede lebih nggak mau dengar apa omongan orang lain, apa yang dibilang orang lain ya sabodoting. Selagi memang Dede belum ngelihat bener-bener Dede begini, ya udah gitu. Tapi Dede pernah suka nanya nggak? Kak, katanya kamu mepet-mepet cewek di sinetron itu ya? Kak, katanya gitu. Nggak pernah nanya. Bohongan lu. Nggak. Dede baru kali ini Dede bilang, Dede itu hampir setiap hari nemenin si kakak di lokasi. Hah? Hampir setiap hari. Cemburuan lu ya? Enggak, karena Jadi banyak jadi akun-akun kalau yang misalkan pas Dede berita-berita hoax siang ya. ada kerjaan di mana, si kakak nyamperin Dede. Karena kalau nggak gitu kita nggak ketemu waktunya. God, so sweet banget. Gitu. Akhirnya jadi lu bisa ngelihat kabar gimana, tapi yang Dede Yang lihat Dede beda. lihat. Jadi percaya aja. Jadi Dede tahu teman-temannya si kakak lingkungannya kayak gimana. Ada yang Nah, berita tapi gini mengenai trauma, bila dekat dengan takut dikecewakan lagi dan lagi. Bukan dikecewakan sama yang viral sebelumnya ya. Iya. Beberapa kali terus mengobati itu dan meyakinkannya apa? Si kakak bilang gini ke Dede, Dek, kalau kita ngelihat, kalau kita pemikirannya sakit terus, takut terus, overthinking terus, akan begitu terus mindsetnya katanya. Jangan sampai usaha orang itu justru malah nggak dilihat, katanya gitu. Ketulusan orang tuh justru malah nggak ketutupin sama pemikiran Dede yang Negative itu. thinking gitu. Jadi kakak bukan tipikal orang yang banyak ngomong. Nanti Dede rasain aja. Tapi kakak akan terus berusaha untuk meyakinkan kamu katanya. Kakak tahu kamu masih ragu sama kakak. Kakak akan meyakinkan kamu. Apalagi pas begitu. Pokoknya pas yang Dede ngobrol sama Agilang itu, dari situ kakak ngobrol banyak sama Dede. Bilar ngomong gitu. Sedewasa itu dia. Iya.
Bilar. Bilar yang selengean, Bilar yang ngomong ngelucu garing, Iya, Bilar. gitu. Kan Bilar tuh gitu. Ya, makanya aduh. Hah? Ya sama aja bisa nangis. Iya betul. Bilar pernah nangis sama gue loh guys. Gitu, berarti itu tandanya dia udah deket sama orang itu. Nah, itu tuh si kakak pasti kepikiran gak enak. Nah itu berarti mas kakak deket banget. Iya, Dia bisa nangis. Oh my god, oh, Bilar tuh gitu. Selembut itu hatinya. Selembut itu, dia mah almarhum Bang Sapri meninggal aja nangis nggak berhenti. Bohongan. Demi Oh iya, satu sinetron soalnya. satu sinetron sama mungkin dia deket banget gitu ya. Padahal katanya baru juga di situ dia ketemu satu project. Gue baru sadar sih baru. Bilar tuh selembut itu ya? Selembut, alhamdulillah gitu dia maksudnya. Ini sesuai sama perjuangan yang sudah dia lakukan ke Dede, perlakuan dia yang dilakuin ke Dede gitu. Dan ini kenapa gue tuh Ikut deg-degan. iya, karena kan gue tuh kenal Dede itu dari ya Allah deh, Ya Allah, 13 tahun, 14 tahun. tiba-tiba Lesti memutuskan pakai jilbab. Ingat gak? Iya. Pertama Pertama kali nyanyi dia pakai hijab, terus pas turun panggung tuh nangis. Sama A ditanya Lesti kenapa? Kenapa? Gak tahu kenapa. Ya gitu. Tiba-tiba sekarang mau lamaran, ya Allah Lesti. Punya Bilar katanya pernah punya keinginan punya mantu punya dangdut. Enggak, itu mah bercandaannya emang bodor semua keluarganya, keluarga Dede Balarodor, keluarganya si kakak Balarodor gitu nih, suka pada bercanda. Aduh. Wow. Dan tiba-tiba ini dan hitungan jam loh ini mah, karena ini tanggal 11 dini hari. Iya, berarti 12 Jadi, dini hari gue udah harus langsung ke satu tempat. iya. Nanti di situ juga aduh lamaran di Ya Allah. Aduh, Dede tahu nggak sih si kakak teh bener-bener ngurusin semua. Ini semuanya. Nggak ngelibatin, dia cuma ngelibatin manajernya, terus Dede juga ngelibatin manajer Dede, tapi maksudnya justru malah dari pihak kita nggak terlalu banyak terjun. Si kakak yang lebih banyak ketemu orang, ketemu Di tengah-tengah kesibukannya itu? Itu jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2. Emang mau seperti apa sih lamarannya? Bocorin dikit. Konsepnya sebenarnya lebih ke, karena Dede orang Sunda kan perempuannya yang jamu ya, jadi lebih banyak ngenalin unsur-unsur Sundanya. Makanya MC-nya saya. Ini dipesan berbulan-bulan yang lalu, alhamdulillah. Iya, Bilar juga. Lesti udah bilang gini. Gue baru sadar loh, dia tuh sopan banget ya si Bilar ya. Di balik keselengeannya itu. Ya semoga begitu terus ya. Oke, jadi ada amin. Kalau nggak gitu terus mah, banyak yang hajar. Banyak yang sayang pada Dede melindungi. Amin. Tapi si kakak tuh baik banget. Amin ya. Jadi saya kan Sunda. Iya, tapi ya campur lah. Warna bajunya apa? Warna baju Dede Putih. karena Dede suka warna-warna pastel, pasti nanti Dede pakai baju pastel, cuman warna detailnya nanti aja nonton. Bener-bener. Sama Dede teh mau ngasih tahu sama orang-orang yang di sana, yang deket-deket di lokasi sana tuh jangan datang ke lokasi, karena betul. Kondisinya di sana kan lagi zona merah. Ya, jadi gini, akan ada live juga, akan ada gitu. live di Indosiar ya guys ya. Ini kita promoin aja sekalian nanti ya. Jadi doakan saja, jangan sampai niat baik jadinya hasilnya jadi Pak Kaciwuh ke Parugu. Iya, kasihan. Okay. Dengar-dengar banyak endorse ya. Kan sempat alhamdulillah, tapi nggak semua. Nggak semua. Alhamdulillah. Yang ngeluarin duit siapa? Siapa Bilar? Kakak. Bilar? Iya. Kak, uang mahar aja. Dia tuh nanya, mau gimana maharnya, mau berapa? Tapi kan Dede mah kan sebenarnya mahar mah harus minta katanya ya. Tapi Dede tuh sampai saat ini karena uang mahar Dede kan nanti buat mama sama bapak. Jadi maksudnya ya sok we. Benar maharnya nanti buat mama. Iya, Dede mah kan buat orang tua kan. Gak boleh yang dipakai kan. Gak boleh yang dipakai, gak boleh yang bisa dipakai berdua. Jadi ya udah, pokoknya buat mama sama bapak. Berapa? Coba dibisikin, disebutin, nggak akan di ini. Dia sih bilang Masya Allah.
karena si kakak bilang gini, kakak Tadi itu Martin berarti nanti pas nikah. pas nikah. Masya Allah Bilar, ya Allah. Karena dia bilang gini, Gelis mana? guys, katanya gini, Dede teh di sekolahin sama bapak, dididik sama bapak sama mama Dede teh nggak bisa pak, nggak ada harganya lah gitu. Mas kakak nggak mau sampai ngerendahin gitu, walaupun secara nominal mungkin yang nggak namanya didikan orang tua tuh nggak ada. Orang beneran serius sama Ya Allah. Makanya aku udah ngobrol gerak. Aduh ya Allah. Jangan pas lagi rame Pak, gitu. nanti saya harus ngobrol sama Bilar sendiri juga. Terus tanggal pernikahannya tanggal berapa? My God, guys! Bilar luar biasa. Kalau kedengeran ditit ya, editor. Oh my God, ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan beneran lancar semuanya ya. Amin, amin, ya. Gue tuh seneng banget, sumpah gue tuh seneng tuh saat gitu. Kok gue deg-degan jadi deg-degan tuh. Si Aa sampai ke atas ke ruangan Dede lo tadi nyamperin. Cuma, Dede kok gue Dede, calon pengantin. Kok aku deg-degan Cina? deg-degan tuh karena excited gitu. Iya, pasti lo. Entar kalau lu ntar lama. Apalagi apa pembuka deh. Iya kalau gue nangis maaf ya. Gak apa-apa. Gue tuh suka nangis kalau ngeliat orang-orang yang gue cintain terus mencapai titik bahagia tuh Iya. gue terharu. Sampai pas Dede pengumuman ini si Aa mah gini nih, pas pengumuman. Iya. Pas Lu lihat. lihat Dede ngeliatin Aa, si Aa gini. Karena gue tiba-tiba flashback, jep gitu. Lesti gitu terus tiba-tiba dia menang terus yang Kejora terus ini lagi terus dengan bermasalah kehidupan apalah apa. Sampai ya ada Dede teh di Instagram gitu ada video yang ada bapaknya teh supir bis gitu. Nah si anaknya teh nungguin bapaknya di pinggir jalan sama istrinya sama ibunya. Bapaknya turun dulu, bapaknya teh kenek gak tahu supir. Dia ngasih makanan, ngasih uang. Dede kirimin ke si kakak tahu nggak? Dulu Dede begini. Iya. Cuman bedanya si bapak teh ya dia berhenti dulu, kalau bapak mah mobil airlift dulu, bukan bis. Jadi untuk bahagia ini sebuah usaha guys, tidak semudah yang lu bayangin. Lu boleh bebas berkomentar apapun, boleh bebas terserah. Iya. Tapi doakan ya yang terbaik. Karena komentar Anda, doa buruk Anda akan balik kepada Anda sendiri. Betul. Begitupun dan doa baik-baik Anda. Ini dua-duanya niatnya tulus, niatnya baik, soleh dan soleha. Insya Allah mudah-mudahan terjadi segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan rencana Dede. Ya mudah-mudahan lancar ya Dede. Amin, amin. Ini Nuh loh guys, ini guys, ini ngobrol panjang banget sebetulnya. Iya. Bisa jadi dopar nih. Jika nama, aduh, Dede, makasih ya. Pokoknya abis ini harus ngajakin ngobrol si kakak. Siap, oke nanti Sok. nanti pas di Bandung saya udah janjian sama Bilar nanti bahkan sama Bilar beberapa jam sebelum lamaran gue kalau aduh gue makin cinta sama Bilar ih. Sumpah tapi gue cepet meraguin lu Bilar. Apalagi sekarang, makin deket. Dede yang makin rungsing, makin apaan sih gitu. Dia tenang, Ruwet. sabar. Dia tenang. Kak Dek katanya. Setan itu lagi benci sama kita. Lagi mau ganggu kita nih. Setan gak seneng sama niat baik kita gitu. Gak boleh, jangan. Pokoknya Dede jangan rungsing-rungsing. Dede pikir dia yang bakal rungsingan gitu. Karena kan dia orang, ternyata malah Dede yang ruwet. Oke guys, ya udah doakan ya nanti tanggal 13 Juni ini udah bukan rahasia. Iya. Akan terjadi lamaran. Insya Allah doakan semuanya Lesla, doakan ini benar-benar doa kalian semua terkabul. Alhamdulillah. Yang julid, hei, empas sana. Oke. Pas. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Sampai ketemu nanti di tanggalnya. Ya siap. Assalamualaikum guys. Subscribe ya Hakim Story karena ini. Sampai gold button ya. Oh iya. Wow. Oke. Amin. Nah teman-teman, begitulah teman-teman ya. Rizky Bilar tuh seorang laki-laki yang luar biasa teman-teman ya. Saya tercengang, nggak tahu mau ngomong apa lagi. The best pokoknya. Jangan lupa doa terbaik buat Leslar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.